Halo Sobat Gudang Movie yang kami cintai. Kali ini kami akan merekap alur cerita film yang sangat keren dan epik. Film ini berjudul Zombie on Sale 2020. Film ini mengisahkan tentang virus zombie yang menginfeksi sebuah desa di Korea Selatan. Namun ada yang aneh dari virus ini, di mana bagi siapa saja yang tergigit oleh zombie ini, bukannya orang tersebut akan terinfeksi dan berubah menjadi zombie. Malah orang yang tergigit oleh zombie ini akan menjadi muda kembali. Karena melihat keanehan dari virus ini, sebuah keluarga yang ada di desa tersebut memanfaatkan gigitan dari zombie ini untuk dijadikan sebagai bisnis dan meraup keuntungan yang sangat luar biasa. Film ini sangat menarik untuk ditonton karena film ini menyuguhkan aksi-aksi yang bisa mengocok perut Anda dan mungkin akan membuat sobat sekalian menjadi muda lagi. Jadi bagaimana keseruannya? Sebelum itu mohon klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya ya sob, agar kami lebih semangat lagi dalam mereview film-film keren lainnya. Oke, siapkan kopi, pasang handsetnya, cari tempat untuk rebahan, dan selamat menikmati. Film ini dimulai dengan menampilkan sebuah tempat yang disegel dan terdengar berita yang menginformasikan tentang penelitian sebuah perusahaan obat. Konon kabarnya, perusahaan ini melakukan uji coba obat secara ilegal kepada gelandangan dan mahasiswa. Dan kemudian tiba-tiba tampak seorang laki-laki berusaha keluar dari sebuah lubang. Dan scene pun berlanjut menampilkan sebuah mobil di jalan yang sepi. Tiba-tiba mobil tersebut hilang kendali dan menabrak pembatas jalan dikarenakan salah satu bannya pecah. Kemudian sebuah mobil derek datang secara tiba-tiba dan tanpa basa-basi pengendara mobil derek ini langsung menderek mobil yang hampir kecelakaan itu. Dan film pun dimulai. Scene kembali dimulai dengan menampilkan sebuah keluarga yang menjalankan bisnis pengisian bahan bakar atau SPBU, di mana bisnis mereka ini telah mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, untuk mencari pendapatan lain, John Gold yang merupakan tulang punggung dari keluarga tersebut mencari uang dengan memanfaatkan mobil-mobil yang mengalami pecah ban. Dan rupanya kecelakaan yang terjadi di scene awal tadi ternyata adalah hal yang disengaja. Ternyata John Gold sengaja menebar paku sebagai ranjau di tengah jalan agar mobil yang melintas mengalami pecah ban, dan kemudian dia akan muncul sebagai penderek mobil. Selain itu, dia juga memperbaiki mobil yang mengalami kerusakan tersebut dengan mematok harga yang sangat mahal kepada pelanggannya tersebut. Selain John Gold, di keluarga tersebut terdapat beberapa orang. Di antaranya ada Namjoon yang merupakan istri dari John Gold dan juga adik perempuannya yang bernama Haegul, serta ayah kandungnya yang bernama Mandeok, dan seorang lagi anak kedua dari Mandeok yang bernama Minggul, yang kebetulan ia tengah bekerja di luar kota. Kemudian scene beralih pada seorang laki-laki yang keluar dari bawah tanah yang kita lihat di awal scene sebelumnya, dan ternyata laki-laki ini telah berubah menjadi zombie. Tapi menurut saya, zombie ini tidak begitu seram. Malah kelihatannya mirip seperti gelandangan yang kelaparan. Dan tiba-tiba ada dua orang ibu-ibu yang menuju ke arahnya. Dan tanpa pikir panjang, zombie ini pun mencoba menyerang kedua ibu-ibu ini. Tetapi bukannya takut, ibu-ibu itu malah santai saja dan menghindari zombie dan melewatinya. Karena mereka mengira si zombie ini adalah seorang pemabuk. Kemudian mereka berlalu tanpa menghiraukannya sama sekali. Dan saat itulah harga dirinya sebagai zombie langsung jatuh diinjak-injak oleh dua orang ibu-ibu tersebut. Tak berselang lama datanglah tiga anak kecil yang mempermainkan dan meledeknya karena mereka mengira dirinya adalah orang gila. Kesialannya sebagai zombie tidak berhenti sampai di situ saja. Di sebuah gang, zombie ini malah bertemu dengan seekor anjing berwarna hitam. Dan pada saat mereka berhadapan, dia mencoba menakuti anjing itu. Akan tetapi malah berakhir dengan si anjing yang mengejarnya.
Si zombie pun berlari karena takut dan bersembunyi di toilet milik salah satu warga setempat. Mengetahui zombie yang tengah bersembunyi, si anjing pun menggonggong dari luar toilet. Karena gonggongan anjing ini terlalu berisik, membuat Mandeok yang saat itu tengah bermain judi bersama teman-temannya menjadi terganggu. Ia segera keluar dan mengusir anjing itu. Saat hendak kembali, Mandeok mendengar sesuatu yang aneh dari dalam toilet. Karena penasaran, ia pun lalu menceknya. Dan bertemulah Mandeok dengan seorang pria aneh di dalam toilet. Karena penampilannya yang aneh dan mencurigakan, Mandeok pun kemudian memukulinya. Karena merasa terpojok, akhirnya zombie pun menyerang dan menggigit Mandeok. Setelah itu, si zombie pun akhirnya kabur. Namun, memang karena lagi apes, si anjing yang melihatnya kembali langsung mengejarnya. Saat tengah berlari, ia bertemu dengan Haigul, yang baru saja mengubur kelinci kesayangannya yang telah meninggal. Haigul yang melihat pria aneh sedang menuju ke arahnya, dia langsung memasang kuda-kuda dan langsung menghajar burung si zombie itu. Setelah tahu bahwa pria itu tengah dikejar-kejar oleh anjing, Haigul pun langsung berlari dan diikuti oleh zombie yang juga berlari di belakangnya. Saat berlari itulah, Haigul bertemu dengan kakaknya, yaitu Minggul, yang baru saja pulang dari kota karena di PHK di tempat ia bekerja. Melihat pria aneh yang sedang mengejar adiknya, Minggul pun sontak berlari kencang menyusul Haigul dan menanyakan siapa pria aneh tersebut. Dan kemudian Haigul pun terjatuh. Dan saat pria tersebut semakin dekat ke arahnya, tiba-tiba ada sebuah mobil derek yang tidak lain adalah milik kakaknya dan tanpa sengaja menabrak zombie itu hingga terpental jauh. Di sini dia terlihat sangat panik karena telah menabrak seseorang. Dan tak lama kemudian, pria aneh yang ia tabrak tadi tiba-tiba bergerak dan berdiri. Hal ini tentu saja membuatnya agak bingung. Akhirnya ia pun berteriak dan menanyakan tentang kondisi pria tersebut. Dan kemudian terdengar lagi suara anjing hitam yang menggonggong. Dan lagi-lagi zombie itu dikejar oleh anjing tersebut. 저 어디가? 어디 가요? 뭐를 다치는 것 같아? Saat di rumah, mereka pun membahas pria aneh yang mereka temui tadi. Dan tak lama kemudian, terdengar sirine ambulan berhenti tepat di depan rumah mereka. Dan ternyata mereka adalah petugas kesehatan yang mengantarkan Mandeok dan mengatakan kalau Mandeok digigit oleh anjing. Padahal dia digigit oleh zombie yang tadi. Mandeok yang tidak terima saat itu marah-marah dan bersumpah suatu saat ia akan membalas menggigit pria itu kembali. Dan hari pun berganti malam. Tampak sang zombie masih dikejar-kejar oleh anjing sebelumnya. Sementara itu, Mandeok yang bercita-cita untuk bisa berlibur di Hawaii, malam itu memandangi foto-foto yang ada di kamarnya, sambil mengenang istrinya yang telah meninggal dunia. Di ruangan lain, tampak Minggul meratapi nasibnya karena dipecat lewat SMS. Dan di ruangan lain terlihat Haigul yang sepertinya sedang merindukan ibunya. Dan tiba-tiba Haigul mendengar suara dari kandang kelincinya. Sambil membawa sekop, Haigul pun langsung memeriksanya. Di sini ayahnya pun juga datang. Kemudian sang ayah pun menyalakan lampu. Dan ia pun terkejut melihat pria aneh yang ditemunya tadi siang sedang sibuk makan gubis jatah kelincinya. Di sini ayahnya pun langsung merebut sekop dari tangan Haigul. Sementara itu, Haigul bergegas lari dan memanggil kakaknya yang ada di dalam rumah. Di sini Jonggul yang datang lebih dahulu yang melihat ayahnya sedang berkelahi langsung berlari dan menendang zombie itu sampai tubuhnya tertancap sebuah besi. Akan tetapi tiba-tiba dia masih bisa bergerak dan berjalan. Sontak melihat itu, mereka semua berlari karena ketakutan dan menguncinya dari luar. 맞아. 누구? 몰라 나도. 지금 복수하러 온 겨? 내 머리 묻노. 어디? 그게 뭔지. Ketika memperhatikan pria aneh itu terkurung, Minggul sepertinya mengingat sesuatu.
Kemudian dia menunjukkan kepada keluarganya cuplikan sebuah film Train to Busan yang merupakan film zombie. Dan akhirnya mereka pun tahu kalau pria aneh itu adalah seorang zombie. Mengetahui hal itu, mereka segera menjaga jarak dari sang ayah karena mereka tahu kalau ayah mereka sudah tergigit oleh zombie tersebut. Di sini dengan polosnya Mandeok bertanya kepada anak dan menantunya tentang apa yang akan terjadi kepada dirinya nanti. Dan tanpa banyak bacot, menantunya langsung memukul kepalanya dengan sebuah panci hingga ia pun tak sadarkan diri. Kemudian mereka mengurung ayahnya di dalam sebuah kontainer. Keesokan paginya, setelah seluruh keluarga berkumpul untuk sarapan, Minggul yang sangat tahu tentang zombie mencoba menjelaskan kepada keluarganya. Dia mengatakan kalau saat ini sang ayah telah terinfeksi sebuah virus dan cepat atau lambat sang ayah akan berubah menjadi zombie. Minggul juga mengatakan bahwa membunuh ayah mereka adalah satu-satunya jalan keluar. Namun tentu saja usulannya itu ditolak mentah-mentah. Di tengah percakapan ini, tiba-tiba ayah mereka muncul dan ikut duduk bersama mereka di meja makan. Tentu saja hal itu membuat mereka langsung was-was. Dan ketika ayahnya hendak bersin, tiba-tiba Minggul dengan gak ada akhlaknya langsung memukul kepala ayahnya hingga pingsan. Tentu saja hal ini membuat Jonggul marah dan langsung mengusir adiknya keluar dari rumah. 쌍놈의 새끼! 아이 우리가 알아 아버지! 너 가만히 쌍놈의 새끼야! Sementara itu, Haigul sedang melihat zombie yang sedang diikat itu. Di sini zombie itu berusaha meraih sebuah kubis yang berada di depannya. Melihat hal itu, Haigul merasa bahwa zombie ini tidak berbahaya. Kemudian dia memberanikan diri untuk menyodorkan kubis kepada zombie itu. Dan ia melihat kubis yang diberikannya dimakan dengan lahap oleh si zombie. Dan Haigul pun berpikir kalau zombie yang mereka tangkap ini adalah zombie yang berjenis herbivora. Berbeda dengan Haigul, kakak iparnya tetap merasa zombie adalah sebuah ancaman. Lalu Namju menyuruh Haigul untuk keluar sebentar. Setelah Haigul keluar, Namju yang memang terlihat seperti psikopat ini kemudian menggunakan sebuah tang untuk mencabut seluruh gigi zombie agar keluarganya bisa hidup aman tanpa takut terkena gigitan. Di tempat lain, sang ayah yang terkena gigitan zombie mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Dia merasa tubuhnya kini jadi lebih segar dan bugar. Bahkan keriput yang ada di wajahnya pun juga ikut menghilang. Di sini teman-temannya pun menjadi heran karena perubahan yang dialami oleh Mandeok. Karena merasa penasaran, mereka pun memaksa Mandeok untuk memberitahu apa rahasia yang membuatnya jadi terlihat muda lagi. Mandeok yang menyadari bahwa hal itu karena gigitan zombie, kemudian ia pun langsung mendatangi zombie yang telah ditangkapnya. Dan dari situ muncullah sebuah ide di mana ia akan memanfaatkan gigitan si zombie untuk mendapatkan uang dari orang-orang tua yang ingin menjadi muda kembali. Singkat cerita, pada malam harinya, pelanggannya pun mulai berdatangan. Akan tetapi betapa kagetnya ia saat mengetahui bahwa seseorang telah membuat zombie kehilangan semua giginya. Karena si zombie ini tidak punya gigi lagi, bisnis barunya pun terancam akan gagal. Namun di tengah kebingungannya, tiba-tiba dia teringat akan temannya yang menggunakan sebuah gigi palsu. Dan dari situlah Mandeok pun mencoba memasangkan gigi palsu kepada zombie itu. Dan tidak disangka ternyata teknik itu berhasil. Dengan bantuan gigi palsu, akhirnya si zombie bisa menggigit semua teman-temannya Mandeok. Sampai keesokan harinya, ternyata gigitan zombie itu mulai bereaksi, di mana teman-teman Mandeok yang sudah tua dan awalnya lemah sekarang menjadi kuat. Hal itu membuat seluruh orang di desa tersebut menjadi heboh. Singkat cerita, Mandeok yang kini memiliki banyak uang dari gigitan zombie, secara diam-diam telah pergi berlibur ke Hawaii. Hal ini adalah hal yang telah menjadi impiannya sejak lama. Tetapi kepergian Mandeok ke Hawaii, ternyata ia juga mengambil uang milik sang menantu, yang membuat keluarganya sangat kesal sekali kepadanya. Di tengah-tengah perdebatan ini, tiba-tiba seluruh warga desa mendatangi rumah mereka dengan membawa berbagai senjata. Melihat ini, mereka pun takut lalu bersembunyi ke dalam rumah. Mereka mengira bahwa orang-orang itu datang untuk menghakimi mereka. Namun ternyata orang-orang itu
itu datang karena penasaran dengan metode pengobatan gigitan zombie yang dijalankan oleh keluarga ini. Dan dari sinilah bisnis gigitan zombie milik mereka pun menjadi terkenal. Seluruh orang yang ada di desa, bahkan orang dari luar desa pun ingin mencoba pengobatan itu. Oleh karena itu, mereka mendapatkan penghasilan yang banyak dari bisnis tersebut. Sebelum lanjut, alangkah baiknya sobat sekalian subscribe channel kami ya sob, dan kirimkan kritik beserta saran di kolom komentar video ini. Bantu kami agar menjadi channel yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, lanjut. Dari bisnis gigitan zombie ini, mereka akhirnya bisa membuka kembali bisnis pom bensin yang sudah lama bangkrut. Singkat cerita, Haigul pun mengajak zombie untuk berjalan-jalan. Bahkan dia juga mengajak zombie ini ke salon. Dan dari sinilah tampak Haigul menjadi tertarik dengan si zombie ini. Hingga pada suatu hari tanpa sengaja dia mendengar kakaknya sedang melakukan percakapan dengan salah satu pusat penelitian, di mana kakaknya akan membawa zombie ke tempat penelitian itu. Karena khawatir terjadi apa-apa kepada zombie, dia pun akhirnya membawanya ke suatu tempat. Dia meminta si zombie untuk pergi sejauh mungkin dan membawakannya beberapa bekal serta kubis kesukaan sang zombie. Dan dengan berat hati ia pun meninggalkan zombie di tempat itu sendirian dan berharap zombie tidak ditemukan oleh kakaknya. Sementara itu, kakaknya terus mencari keberadaan zombie dan berniat untuk membawanya ke pusat penelitian di Seoul untuk mendapatkan penghasilan yang banyak. Akhirnya dia pun berkeliling untuk mencari zombie. Sampai pada akhirnya, dia menemukan zombie yang tidak beranjak dari tempatnya tadi. Kemungkinan zombie masih ingin tetap dekat dengan Haigul dan tinggal bersama keluarga mereka. Minggul yang sudah menemukan zombie itu pun langsung membawanya ke stasiun kereta untuk pergi ke Seoul. Pada saat ia ingin meninggalkan zombie sebentar untuk mengambil minuman, tiba-tiba dia melihat orang-orang di sekitarnya berubah menjadi sangat aneh. Bukan hanya di stasiun saja, tetapi di desanya, semua orang itu juga menjadi sangat aneh. Dan ternyata, virus yang dikarenakan oleh gigitan zombie mulai bereaksi dan menginfeksi seluruh orang di desa tersebut. Minggul yang panik kemudian berlari ketakutan meninggalkan zombie sendirian di stasiun tersebut. Sementara itu keluarganya yang kini berada di rumah awalnya didatangi oleh satu zombie. Tetapi saat zombie tersebut menggigit salah satu petugas polisi dan diikuti dengan datangnya para zombie-zombie yang lain, sontak hal ini membuat mereka jadi takut dan langsung masuk ke dalam rumah. Kemudian dari jendela rumah, mereka melihat hampir seluruh penduduk desa sudah berubah menjadi zombie. Dan mereka pun baru sadar kalau yang dikatakan Minggul selama ini benar adanya. Hal itu membuat Jonggul teringat akan sesuatu. Akhirnya dia menemukan sebuah buku yang pernah dibuat oleh adiknya. Buku tersebut adalah buku panduan bertahan hidup dari wabah zombie. Mereka pun segera mempelajari isi buku tersebut. Lalu mereka pun mempraktekkannya dengan mengumpulkan semua benda yang ada di rumah untuk membuat pertahanan diri. Dan di saat mereka sedang memasang pelindung tubuh, tiba-tiba ada seorang zombie yang berhasil masuk ke dalam rumah. Jonggul pun berusaha mencari jalan untuk keluar dari rumah. Tetapi ketika mereka akan pergi melalui jendela rumahnya, ternyata istrinya yang tengah hamil itu malah lebih mementingkan kotak penyimpanan uang miliknya daripada nyawanya sendiri. Meskipun hampir terkena gigitan dari para zombie, pada akhirnya mereka berhasil keluar dari rumah tersebut dan berjalan di atas kandang kelinci. Saat berusaha masuk ke dalam kandang lewat lubang ventilasi, tiba-tiba Minggul datang dengan menggunakan sebuah mobil. Kemudian Minggul bergegas mempersiapkan kembang api dan membakarnya. Kemudian ia pun mengarahkannya ke arah kerumunan zombie yang mengepung kakak dan adiknya tersebut. Jonggul yang
melihat aksi itu meminta adiknya untuk menghentikannya, mengingat bahwa itu adalah pom bensin tempat pengisian bahan bakar yang dapat sewaktu-waktu meledak karena api dari kembang api yang ditembakkan oleh Minggul. Tersadar akan hal itu, Minggul pun menjadi panik karena seluruh kembang api yang ada di dalam mobil ikut terbakar. Karena hal itu, seluruh zombie yang berada di desa langsung menuju ke tempat asal kembang api itu. Karena rupanya selain tertarik dengan daging manusia, para zombie juga tertarik dengan cahaya dan suara berisik. Sementara itu, sang kakak ipar yang tengah hamil sedang mengalami kontraksi pada perutnya, yang memberikan isyarat bahwa sebentar lagi ia akan segera melahirkan. Dalam kondisi tertekan dan terdesak, mereka harus mencari cara agar bisa segera kabur dari tempat itu. Kemudian sebuah ide pun terpikirkan, di mana mereka akan menarik kontainer tersebut dengan mobil derek yang mereka miliki. Namun untuk menuju mobil derek tersebut, mereka harus menyamar menjadi zombie. Untuk menyamarkan bau manusianya, mereka memakai baju yang pernah dipakai zombie untuk mengelabui para zombie itu. Saat mereka berhasil menuju mobil derek tersebut, ternyata kunci mobilnya tertinggal di dalam rumah. Dan karena panik, tanpa sengaja Zonggul menyalakan lampu mobil, yang tentu saja membuat para zombie berkumpul dan mengepung mereka. Saat terkepung, tiba-tiba Haigul memberanikan diri untuk membantu kakak-kakaknya dengan membawa mesin pemotong rumput. Kemudian ia pun maju melawan para zombie. Tapi karena kalah jumlah, ia pun terpojok dan akhirnya terjatuh. Saat telah terjatuh dan hampir digigit oleh para zombie, tiba-tiba si zombie datang melindungi dirinya. Sementara itu, ada salah satu zombie yang tanpa sengaja menabrak panel listrik di rumah mereka, sehingga membuat aliran listrik di tempat itu menjadi tidak stabil dan mengakibatkan seluruh lampu dan musik di tempat itu menyala seketika. Dan seketika itu pun para zombie langsung berkumpul dan berdugem ria. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Zonggul untuk mencoba berjalan menuju ke dalam rumah. Akan tetapi saat akan menuju ke pintu, lampu dan listriknya tiba-tiba mati, yang menyebabkan para zombie pun langsung mengejarnya. Saat berhasil masuk ke dalam rumah, lagi-lagi dia harus berhadapan dengan para zombie yang berada di dalam. Akan tetapi demi sang istri tercinta yang akan melahirkan, membuatnya nekat untuk menerobos gerombolan zombie yang ada di sana. Ketika dia berhasil menemukan kunci mobil tersebut, dia pun langsung melemparkannya kepada Minggul. Di sini sang adik pun sangat terharu melihat pengorbanan sang kakak. Ia pun berusaha sekuat tenaga agar bisa lolos dari kepungan para zombie. Lalu ia segera mengemudikan mobilnya dan menyeret kontainer yang berisikan adik dan kakak iparnya. Tetapi sayangnya, kontainer tersebut malah tersangkut. Selain itu, di sini juga terlihat zombie yang sedang berusaha menghadang dan mengusir para zombie yang lain agar tidak mendekati kontainer. Di sini Minggul masih mencoba untuk keluar dari situasi tersebut, dan alhasil ia tanpa sengaja menabrak salah satu pengisian bahan bakar, sehingga membuat bensin yang ada di sana mengucur dengan deras dan menghujani para zombie. Setelah itu, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kemunculan kakaknya yang masuk ke dalam mobil. Ternyata ia berhasil selamat dari kepungan zombie yang berada di dalam rumah. Dan tanpa berlama-lama lagi, Minggul pun langsung tancap gas dan berhasil menyeret kontainer itu untuk segera kabur. Sementara itu, zombie yang tertinggal di sana mencoba memanggil nama Haigul. Karena hal itu, para zombie langsung menyerang zombie ini karena ia dianggap sebagai manusia. Ketika tertangkap dan diserang oleh kawanan zombie, ia pun menyalakan sebuah korek api lalu melemparkannya, sehingga membuat sebuah ledakan yang sangat dahsyat.
Kemudian scene berganti keesokan harinya. Ketika mereka berjalan menuju keluar desa, tiba-tiba Jonggol menunjukkan perubahan pada tubuhnya. Dan dia ternyata telah berubah menjadi zombie. Ternyata saat ia berusaha mengambil kunci mobil di dalam rumah, dia telah tergigit oleh salah satu zombie yang ada di sana. Mengetahui hal itu, mereka pun keluar dari mobil tersebut dan menguncinya di dalam mobil. Tidak lama kemudian, tiba-tiba ayah mereka muncul dari dalam terowongan yang ternyata sudah pulang dari liburannya dari Hawaii. Mereka yang menyadari bahwa ayah mereka lah yang pertama kali digigit oleh zombie, perlahan mereka menjaga jarak darinya. Setelah itu, terdengar suara radio dari dalam mobil yang mengabarkan bahwa sekarang di negeri Korea telah dihadapkan pada sebuah wabah virus. Berita itu juga mengabarkan bahwa siapa saja yang terinfeksi virus dan tidak berubah menjadi zombie, maka dia adalah satu-satunya harapan umat manusia. Dikarenakan orang tersebut dinyatakan kebal dan menjadi penangkal virus zombie. Mendengar berita tersebut, ide brilian pun muncul dari pikiran Menggol, di mana ia bisa membuat momen ini untuk menghasilkan banyak uang. Karena penyelamat yang dikabarkan dari berita itu adalah ayahnya sendiri yang memiliki kekebalan dari virus zombie. Dan scene pun berganti ke 6 bulan kemudian. Kini keluarga tersebut memutuskan untuk berkeliling Korea dengan tujuan menyebarkan vaksin penyembuhan dari virus zombie. Selain itu, di sana juga terlihat ada zombie yang kini telah berubah menjadi manusia seutuhnya. Di mana ketika terjadi ledakan di pom bensin, dia berhasil selamat karena tumpukan tubuh zombie yang menindihnya. Dan sekarang ia membantu keluarga Mandeok untuk menyembuhkan umat manusia dari infeksi virus tersebut. Dan vaksin yang mereka gunakan adalah Mandeok atau ayah mereka sendiri yang ditugaskan untuk menggigit para manusia yang telah terinfeksi virus. Mungkin ini adalah sejenis karma bagi dirinya karena dulu ia telah memanfaatkan zombie untuk menggigit manusia dan sekarang adalah gilirannya untuk menggigit para zombie agar berubah kembali menjadi manusia seutuhnya. Dan film pun berakhir. Dalam film ini kita dapat mengambil hikmah, yaitu keserakahan akan membawa bencana. Dalam film ini diperlihatkan akibat dari keserakahan mereka dalam menjadikan gigitan zombie sebagai lahan bisnis, malah membuat bencana di desa mereka. Jadi perbanyaklah bersyukur. Kita boleh saja mempunyai cita-cita yang tinggi, tapi jangan kotori cita-cita muliamu itu dengan keserakahan. Bagi sobat yang mempunyai pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya sob. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir ya sob. Mohon klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya agar kami lebih semangat lagi dalam mereview film-film keren lainnya. Komentarmu sangat berarti bagi kami. Akhir kata, assalamualaikum dan sampai jumpa lagi.